Link presensi akan dibagikan menjelang sesi berakhirnya kegiatan webinar kita. Nama yang tertulis dalam presensi hanya nama peserta yang sudah mendaftar acara. E-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mendaftar mengikuti acara serta mengisi form presensi. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Kegiatan webinar kita hari ini akan dijelaskan secara langsung oleh pemateri kita yang pastinya sudah menguasai dan mengenal lebih mendalam dibandingkan kita. Pemateri kita pada siang hari ini adalah Mbak Katarina Eka Oktavilia, Sarjana Teknik, Master of Arts, atau biasa dipanggil Mbak Eka. Beliau adalah pustakawan UKMC, karyawan perpustakaan kampus Bangau. Kepada Mbak Eka, boleh say hello dulu Mbak Eka. Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang, Kak. Oke. Pelatihan kita pada siang hari ini, waktu durasi kegiatannya adalah kurang lebih 90 menit. Baik, langsung saja kepada Mbak Eka, waktu dan tempatnya saya silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Tata yang sudah menyampaikan persiapan sebelumnya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyapa semuanya dengan teman-teman saja ya, biar lebih akrab. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman bisa sekaligus sambil praktek atau nanti siapa ada yang misalnya berada di lingkungan kampus itu sebetulnya lebih baik karena ada kebutuhan nanti link jurnal yang membutuhkan kalian ada berada di lingkungan UKMC. Tapi kalau misalnya kalian tidak berada di lingkungan UKMC itu tidak apa-apa, nanti bisa dicoba karena materi nanti akan dibagikan. Baiklah, saya akan mulai share materi. Apakah terlihat semua? Sudah. Terlihat. Oke, baik, terima kasih. Di sini kita akan ngobrol bersama tentang efektivitas penelusuran informasi database GAIL bidang sosial science untuk Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan. Sebetulnya nanti akan ada tambahan lagi, yaitu sumber informasi yang tercetak juga. Jadi yang sumber-sumber informasi yang memang sudah dilanggan oleh perpustakaan UKMC untuk mendukung perkuliahan teman-teman semua. Baiklah, di sini untuk tujuannya peserta mengenal dan memahami sumber informasi, terutama database GAIL. Lalu selanjutnya peserta juga mengetahui fasilitas pencarian pada database GAIL. Dan yang terakhir, peserta memanfaatkan sumber informasi baik tercetak maupun elektronik. Dalam hal ini, elektronik adalah database GAIL sebagai salah satu sumber informasi untuk mendukung perkuliahan. Lalu di sini, hari siang ini kita akan ngobrol bersama, ada beberapa agenda. Di sini teman-teman juga bisa dilihat. Untuk yang pertama sebagai pengantar, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata sumber informasi ya. Nah, untuk sumber informasi ini ada dua jenis. Yang pertama itu sumber informasi tercetak. Sumber informasi tercetak itu apa saja sih? Nah, di sini ada
terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Lalu primer artinya adalah sumber yang berasal dari penemuan baru. Contohnya apa saja? Contohnya ada laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jika diterbitkan sebagai artikel atau buku, proceeding, dan paten. Jadi teman-teman nanti kalian di semester akhir kalian akan membuat sumber informasi primer, yaitu skripsi ya. Jadi untuk mempersiapkan itu teman-teman juga perlu tahu sumber informasi itu apa saja, karena seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini kalian juga kuliah daring. Jadi kalian jarang ke perpustakaan sehingga akan sering menggunakan sumber-sumber informasi yang mungkin bukan dari perpustakaan ya sebagian besar. Jadi kami berharap dengan adanya pelatihan informasi ini teman-teman juga terbantu. Nah, ini untuk sumber primer ini contohnya tadi ya, skripsi. Untuk laporan penelitian ini perpustakaan juga ada laporan penelitian yang dilakukan oleh para dosen. Untuk tesis, disertasi ini juga yang dimiliki oleh dosen dan karyawan Universitas Katolik Musi Caritas. Lalu yang selanjutnya, apa itu sumber yang sekunder? Yang sekunder adalah penilaian, ringkasan, atau kritikan terhadap suatu karya atau penelitian seseorang. Contohnya seperti yang teman-teman sering pinjam di perpustakaan, yaitu buku, jurnal, majalah, ulasan, isai, dan antologi. Lalu yang tersier itu seperti apa? Yang tersier itu adalah saringan, rangkuman, atau kumpulan sumber primer dan sekunder. Dan itu contohnya ada di ruang referensi ya. Nanti kalau teman-teman ke perpustakaan, di ruang referensi itu ada ensiklopedia. Itu teman-teman bisa lihat. Jadi sekarang sudah mungkin lebih paham ya, apa itu sumber informasi tersier dan jenisnya itu apa saja. Lalu selanjutnya, selain informasi tercetak, ada sumber informasi elektronik. Nah, di sini saya mengutip sumbernya, nanti teman-teman bisa akses, bisa dibaca lebih lengkap. Di sini saya hanya ambil sekilas saja. Menurut pedoman IFLA yang diterbitkan tahun 2012, sumber daya elektronik perpustakaan itu terdiri dari e-jurnal, e-book, basis datanya ini ada macam-macam, ada database, contohnya GIL yang sedang kita obrolkan hari ini, lalu ada database basis data indeks dan abstrak, itu contohnya Scopus, terus ProQuest, mungkin teman-teman kemarin sempat mengikuti pelatihan informasi yang ProQuest, itu contohnya ya salah satu indeks dan abstrak. Lalu selanjutnya basis data referensi, contohnya apa saja? Contohnya itu kamus, ensiklopedi, dan sebagainya. Lalu ada basis data statistik dan angka. Contohnya itu database BPS. BPS itu Badan Pusat Statistik. Jadi teman-teman bisa akses di Google. Kalau misalnya teman-teman mau lihat data statistik Palembang dalam angka tahun 2021, itu ada di Google dan perpustakaan sudah menyiapkan juga di ruang referensi. Jadi nanti teman-teman yang membutuhkan itu bisa datang langsung ke ruang referensi ya. Lalu selanjutnya ada gambar elektronik. Ini contohnya Google Image dan Instagram yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua ya, Instagram. Lalu selanjutnya sumber daya audiovisual elektronik. Contohnya itu YouTube dan lain-lain. Jadi dari sumber-sumber informasi yang tadi sudah disampaikan, yang akan kita obrolkan hari ini adalah sumber daya tercetak dan sumber daya elektronik. Salah satunya adalah database GIL ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah boleh mulai menyiapkan nih persiapan laptop untuk nanti kita praktek penelusuran. Lalu selanjutnya kita ke penelusuran informasi.
Penelusuran informasi di sini tujuannya adalah menemukan informasi yang dibutuhkan. Maksudnya informasi itu adalah informasi misalnya tugas-tugas untuk perkuliahan teman-teman. Oh ya, ini kalau boleh tahu teman-teman kebanyakan semester berapa ya? Semester 1, Kak. Semester 1, Kak, baru. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Untuk mulai semester 1 itu sudah boleh untuk memulai penelusuran informasi, mencari sumber-sumber yang kredibilitasnya itu memang sudah tidak diragukan lagi. Jadi tujuan penelusuran informasi adalah menemukan informasi yang dibutuhkan. Misalnya teman-teman nih diminta membuat makalah ya, membuat makalah atau paper atau tugas apa yang lain. Nah, itu kalian bisa lihat materinya itu dari sumber-sumber yang sudah disediakan oleh perpustakaan. Lalu selanjutnya, hal apa yang perlu diperhatikan dalam penelusuran informasi? Hal yang perlu diperhatikan ada dua hal, sebetulnya banyak hal, tapi kita ambil yang memang sangat perlu diperhatikan, yaitu pemilihan kata kunci dan strategi penelusuran. Nah, untuk strategi penelusuran, itu teman-teman bisa menggunakan operator boolean. Mungkin teman-teman juga sudah sering baca di internet ya, apa sih operator boolean itu, atau nanti juga bisa kalian pelajari, siapa tahu nanti ada dapat materinya juga dari dosen-dosen. Nah, ini ada operator, ada 3, ada N itu bila mengandung kedua kata kunci. Dari gambarnya di sini bisa dilihat, itu ada 2 kata kunci yang mau kita cari. Jadi kalian bisa menggunakan kata N, operator N, maaf. Untuk selanjutnya, bila mengandung salah satu atau kedua kata kunci, kalian bisa menggunakan operator OR. Lalu, bila tidak mengandung kata kunci yang tertulis di belakang operator, kalian bisa menggunakan not. Seperti itu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, kita bisa praktekkan ya, atau sebetulnya di Google juga sudah banyak, ini sumbernya juga kalian nanti bisa baca untuk lebih lanjut, kemudian untuk dipraktekkan. Kita lanjut ke agenda selanjutnya, pengenalan koleksi tercetak dan elektronik yang dilanggan perpustakaan UKMC. Kita lihat ya, ada apa saja sih yang sudah dilanggan oleh perpustakaan kita. Nah, di sini ada 3 jenis. Ada 3 jenis, yaitu ada database GALE, ada e-journal. E-journal ini sebetulnya sama dengan database, hanya e-journal lebih sempit. Jadi e-journal itu terpaku hanya untuk satu prodi saja, satu jurnal seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita coba lihat dulu database GALE. Database GALE ini adalah perusahaan internasional berpusat di Boston, San Francisco, menyediakan sumber daya pendidikan dan penelitian akademis yang memiliki lebih dari 120 penerbit. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa akses langsung di sumbernya, karena di database GALE ini banyak sumber-sumber yang kalian bisa manfaatkan. Seperti itu. Lalu, yang lebih penting lagi, gimana sih caranya untuk bisa mengakses database GALE, Kak? Seperti itu. Di sini caranya sangat mudah, teman-teman. Kalian boleh berada di luar lingkungan UKMC, jadi tidak harus berada di lingkungan UKMC. Kalian cukup salin URL, nanti URL dan password akan di-share di kolom chat ya, oleh moderator nanti akan di-share. Jadi caranya cukup gampang, kalian cukup salin URL GALE ke halaman browser. Browser itu terserah kalian mau pakai Mozilla atau Google Chrome atau browser yang lainnya itu bisa. Lalu setelah itu gimana Kak caranya? Lalu setelah terbuka halaman yang seperti ini, kalian masukkan password. Passwordnya
Kalian masukkan ke sini, kemudian kalian sign in. Seperti itu, sangat mudah caranya. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke halaman, dan di sini saya coba contohkan. Untuk basic search, pencarian dasar, kalian coba masukkan kata kunci. Di sini saya coba masukkan psikologi ya, psikologi. Setelah dimasukkan kata kunci psikologi, di sini akan terlihat hasilnya. Jurnal akademik sebanyak 13.000 sekian. Dan ini juga ada. Lalu setelah melihat hasilnya ini mungkin teman-teman bingung ya, kok banyak banget. Ini hasil jurnalnya, gimana mau lihat satu-satu. Nah, untuk mempersempit pencarian dan mempersempit hasilnya, kalian nanti bisa pilih di bagian filter. Di sini ada publication date, subject, document type, publication title, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa pilih. Nanti mau mulai cari jurnal dari tahun berapa nih? Misalnya dosennya minta tolong dicari jurnal mulai tahun 2019. Nah, 2019 sampai 2021. Nah, kalian nanti bisa pilih. Nanti kita praktekkan ya. Ini kita sekilas dulu. Kita sekilas materinya. Lalu selanjutnya, setelah kita cari, kita menemukan hasil artikel. Nah, tadi itu kan udah dapat nih artikelnya. Lalu di sini sudah ada artikelnya muncul. Saya klik salah satu artikel yang tadi sudah saya cari. Di sini ada banyak macam item-item di sini. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kalian bisa lihat di sini ada site. Site itu maksudnya daftar pustaka. Jadi kalau misalnya kalian mengutip atau mencari artikel, biasanya kan membutuhkan daftar pustaka ya. Nah, kalian nggak usah susah-susah lagi. Di Gale itu ada fasilitas penulisan daftar pustaka. Di situ ada banyak macamnya. Penulisan daftar pustaka menurut model apa saja. Ada model Harvard. Nanti kita cek di praktek penelusuran ya. Ini saya sampaikan dulu. Nah, ini untuk site kalian bisa mendapatkan daftar pustakanya. Lalu send to. Send to itu maksudnya mengirim artikel yang kalian pilih tadi ke email. Ke email siapapun yang mau dituju. Misalnya ada teman minta tolong carikan artikel, kalian bisa share ke mereka. Lalu selain itu ada apa lagi? Ada download. Nah, download ini kalian bisa unduh artikel formatnya PDF ya kalau ini. Jadi kalau kalian mau mengunduh, kalian tinggal tekan download. Lalu kalau misalnya kalian males untuk simpan filenya, mau baca langsung aja, itu bisa juga. Kalian siapkan printer, jadi kalian pilih print, nanti akan di-print artikel yang kalian pilih itu. Lalu selanjutnya kalau kalian cuman mau, nanti dulu lah, mau cari-cari dulu yang lain, mau simpen dulu link URL-nya, itu juga bisa. Kalian cukup tekan get link, seperti itu. Lalu ada pilihan lagi, yang terakhir ini ada highlight and note. Nah, ini kalian cuman mau baca sekilas terus menandai mana ya yang kira-kira penting, itu juga bisa. Kalian cukup tekan highlight and note. Jadi nanti ada ditandai kalian mau warna biru, mau kuning, mau hijau, itu bisa ya. Nah, selanjutnya, nah ini saya contohkan pencarian menggunakan operator boolean. Jadi ini sebelah sini, ini pencarian tanpa operator. Pencarian tanpa operator, di sini kata kuncinya saya masukkan ini, keluar hasilnya sekitar 1000-an. Lalu saya coba masukkan dengan kata kunci ini tadi, tapi menggunakan
operator boolean. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Mempersempit dan kita tidak bingung untuk memilih artikel. Seperti itu ya contohnya. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan ini masih asing, tapi tidak masalah. Kalian mencoba karena mencoba itu lebih baik daripada takut mencoba. Untuk selanjutnya di sini ada satu lagi fasilitas yaitu Topic Finder. Topic Finder itu apa sih? Topic Finder adalah fasilitas untuk mempermudah kita menemukan topik yang berkaitan. Jadi di sini ketika kita memasukkan kata kunci education, nah ternyata di bawah sini ada beberapa subjek atau kata kunci yang sering dicari, yang paling sering dicari oleh orang-orang di database skill. Di sini ada dua tampilan, ini berbentuk tiles visualization-nya, yang ini wheel. Terserah kalian mau pilih yang mana, yang penting intinya fasilitas ini adalah fasilitas yang menunjukkan kita dalam mencari topik-topik yang sering dicari orang atau topik yang berkaitan dengan education, seperti itu. Ya, kita lanjut untuk agenda selanjutnya. Untuk sekarang itu e-journal. Tadi yang database, sekarang kita yang e-journal. Nah, e-journal apa sih? E-journal ini adalah e-journal punyanya psikologi, yaitu The Journal of General Psychology tahun 2021. Jadi, jurnal ini kita langgan untuk prodi psikologi dan prodi lain juga boleh menggunakan, itu dalam bentuk tercetak dan elektronik. Jadi yang tercetak itu sudah ada di perpustakaan, teman-teman kalau mau lihat, itu ada di ruang sirkulasi ya. Lalu kalau misalnya teman-teman nggak sempat ke perpustakaan, saya mau lihat online-nya saja, itu juga bisa. Kita langsung coba klik ya. Kita langsung klik, nanti akan muncul di browser kalian. Seperti itu. Nah, kalau ini dengan catatan kalian berada di lingkungan UKMC dan menggunakan internet yang terhubung dengan UKMC. Misalnya menggunakan WiFi atau kalian mengakses langsung di perpustakaan UKMC. Kalau mengakses di perpustakaan UKMC, kalian bisa mengakses di komputer internet. Di komputer internet itu, oh maaf belum muncul ya, sebentar. Saya stop sebentar ya. Ya. Sebentar. Nah ini link jurnal yang tadi kita klik ya, yang tadi kita klik itu nanti munculnya seperti ini dan kalian harus berada di lingkungan UKMC. Nah, di sini ada keterangannya, akses provide by Universitas Katolik Musi Caritas. Itu artinya selama kalian berada di lingkungan Universitas Katolik Musi Caritas, kalian bebas mengakses jurnal ini mulai dari tahun yang memang sudah dia open access. Nah, di sini. Ini saya tunjukkan dulu, nanti kita prakteknya setelah materi selesai. Tuh ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Lalu di sini juga kita akan ada panduannya. Nanti panduannya teman-teman bisa lihat di IG-nya perpustakaan, itu sudah diupload juga. Lalu nanti kalau memang membutuhkan nanti bisa dikirim
sebentar. Bisa dikirimkan oleh panitia. Gitu. Ini ya panduannya. Di sini panduannya cuma singkat aja, dan yang pasti cara aksesnya itu sangat mudah sekali teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut lagi ke koleksi jurnal internasional dan nasional yang tercetak. Nah, di sini teman-teman, untuk pendidikan guru sekolah dasar, ini adalah jurnal yang sudah kita langgan. Dilanggan artinya sudah kita beli secara rutin, itu mulai dari 2018 sampai saat ini. Artinya, jurnal-jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang sudah ada di perpustakaan, seperti itu. Untuk jurnal-jurnal lain di bawah tahun ini ada, hanya memang tidak semua kita lanjutkan untuk berlangganan karena kita ada keterbatasan dana, sehingga kita memilih jurnal yang memang relevan dengan prodi gitu loh. Jadi dosen-dosen terutama Kaprodi itu sudah memilihkan jurnal untuk kalian semua. Jadi diharapkan teman-teman semua itu tidak membiarkan saja koleksi ini nganggur di perpustakaan. Seperti itu ya. Jadi coba sesekali teman-teman ke perpustakaan, ngecek di ruang sirkulasi, ada di rak jurnal. Di situ ada jurnal Teachers and Teaching. Nah, ini jurnal internasional punya PGSD. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan jurnal PGSD ini dipakai juga untuk psikologi atau PBI. Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman ya. Jadi semuanya boleh mengakses jurnal-jurnal yang sudah kita langgan. Nah, selanjutnya ini ada Cakrawala Pendidikan. Nah, apa bedanya jurnal Cakrawala dengan Teacher and Teaching, Kak? Bedanya adalah kalau Teachers and Teaching ini adalah jurnal internasional. Kalau yang Cakrawala Pendidikan itu jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Seperti itu. Ada jurnal-jurnal lain yang sudah kita langgan, tapi kenapa kok belum ada covernya ya? Nah, kalau belum ada covernya, itu tandanya jurnal itu yang terbaru belum ada dikirim lagi oleh penerbitnya. Nah, untuk tahu update-nya jurnal apa aja sih yang sudah ada di perpustakaan, nah kalian harus cek IG-nya perpustakaan ya. Karena di IG perpustakaan, update informasi tentang koleksi, terutama jurnal, itu kita upload terus, seperti itu. Jadi, kenapa kita menghimbau untuk teman-teman semua menggunakan dan memanfaatkan jurnal? Karena jurnal adalah menyediakan isu-isu terbaru yang berkaitan dengan prodi-prodi kalian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian jangan bingung, jangan sungkan kalau ke perpustakaan, silahkan ke ruang sirkulasi, tanyakan kepada petugas, Kak, saya mau lihat jurnal PGSD di mana ya? Nah, kalian boleh baca, tapi memang tidak untuk dipinjamkan. Kenapa Kak, kok nggak boleh dipinjamkan? Iya, karena jurnal kan terbatas, tidak seperti buku. Kalau misalnya dipinjam, nanti teman-teman yang lain tidak bisa melihat jurnal atau membaca jurnal. Jadi cukup untuk dibaca di tempat. Kalaupun misalnya teman-teman membutuhkan untuk dibaca di rumah, boleh difoto atau difotokopi di ruang referensi. Nanti bilang ke petugasnya. Seperti itu ya. Jadi untuk jurnal-jurnal PGSD yang sudah ada dan sampai saat ini kita langgan, sementara ini ada 6 jurnal. Dan satu jurnal lagi sebetulnya ada jurnal elektroniknya, itu nanti kita cek di praktek penelusuran. Hanya memang saat ini belum bisa diakses karena pihak penerbit sedang memproses untuk kita bisa akses seperti itu. Selanjutnya untuk pendidikan bahasa Inggris. Nah,
Untuk prodi PBI juga tidak kalah ya. PBI juga kita ada menyediakan jurnal. Nah, untuk PBI, jurnal-jurnal yang kita langgan ini ada 8. Masing-masing semua yang terbaru itu kita ambil dari 2018 sampai saat ini. Tapi memang ada beberapa jurnal yang karena efek pandemi itu terhambat proses terbitnya gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mau update koleksi terkait jurnal, kalian bisa langsung follow IG-nya perpustakaan, lalu sering-seringlah ke perpustakaan untuk membaca jurnal. Jadi secara ilmu pengetahuan, kalian juga tidak ketinggalan berita ya. Jadi bukan hanya scroll Instagram, TikTok itu. Jadi kalian diharapkan untuk benar-benar memanfaatkan sumber informasi, terutama jurnal, karena kita sudah mengupayakan semuanya untuk mendukung perkuliahan kalian, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Dan untuk informasi, jurnal-jurnal yang sudah kita langgan, baik internasional maupun nasional, itu memiliki reputasi yang baik, karena ranking jurnalnya itu rata-rata kalau internasional Q1, Q2, Q3. Kalau yang nasional itu rata-rata antara Sinta 1 sampai Sinta 5. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke prodi psikologi. Nah, di sini untuk psikologi mungkin kalian ada pertanyaan. Kak, kok psikologi lebih banyak ya yang gambar-gambar jurnalnya? Ya, karena jurnal psikologi selama pandemi ini mereka mungkin tetap beroperasi ya teman-teman. Jadi ada banyak jurnal psikologi di sini yang terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini tadi yang jurnal internasional. Lalu jurnal nasionalnya ini ada psikodimensia, persona, jurnal psikologi, jurnal ini punya UGM, yang ini punya Undip. Lalu ini selanjutnya ada jurnal ilmiah psikologi terapan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Kak, kalau misalnya nggak sempat ke perpus, kira-kira yang jurnal nasional ini ada nggak ya online-nya? Ada. Jadi kalian cukup ketik di Google nama jurnalnya. Nama jurnalnya nanti akan muncul halamannya, yaitu halaman OJS, Open Journal System. Jadi di situ, kalau memang pengelolanya itu memberikan hak open access, kalian bisa download. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kalian mau tidak mau harus ke perpustakaan untuk mengakses jurnal tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu di sini kita juga memberikan informasi lainnya. Apa sih informasi lainnya? Yaitu sumber-sumber elektronik yang free, open access. Kita lihat. Nah, di sini ada e-jurnal. Jadi di sini link yang banyak-banyak ini, kalian bisa buka nih. Karena di sini ada e-jurnal yang free. Free itu artinya kalian bisa mengakses tanpa membayar. Jadi kalian bisa mendownload itu di link-link yang ada di sini, ya. Nah, untuk ini e-resources Perpusnas, ini kalian harus daftar dulu untuk menjadi anggota sehingga bisa mengakses semua e-jurnal yang dilanggan. Seperti itu ya. Lalu di sisi kanan di sini ada e-book. E-book ini sama juga buku elektronik, jadi kalian bisa mengakses semuanya secara free tanpa berbayar. Dan untuk pertanggungjawaban isinya itu sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan ya, karena kita bukan dari yang sumber-sumber yang tidak jelas seperti itu. Lalu selanjutnya ada apa sih? Nah, di sini kita mau kasih tahu gimana sih cara melihat kualitas jurnal? Tadi saya sudah menyebutkan ada ranking Sinta 1 sampai Sinta 5 untuk yang nasional. Untuk yang internasional itu ada Q1 sampai Q3. Artinya apa, Kak? Nah, artinya
Artinya kalau jurnal nasional itu sudah terakreditasi, artinya sudah dicek, sudah direview oleh para ahli, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau mau mengutip itu sudah pasti sumbernya jelas, seperti itu ya. Lalu di sini ada keterangan semakin tinggi ranking, maka dia akan semakin baik. Artinya, apabila teman-teman menemukan jurnal yang terakreditasi Sinta 1, artinya kualitasnya sudah memang tidak diragukan lagi seperti itu. Kalau untuk jurnal internasional, biasanya dia itu Q1, Q2, Q3. Ada bedanya nggak, Kak? Nggak ada bedanya. Karena intinya kalau dia sudah memiliki ranking, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, itu ada apa lagi? Nah, ini kita mau kasih tips penelusuran jurnal. Untuk penelusuran jurnal, supaya kalian tidak bingung mau cari jurnal apa, kalian tentukan dulu topik. Setelah menentukan topik, kalian tentukan kata kunci, kemudian lakukan penelusuran. Dan setelah itu, endingnya kalian itu dan tidak kalah penting, kalian harus menyeleksi atau mengevaluasi. Jadi, hasil-hasil yang sudah kalian telusur tadi, kalian seleksi dan dievaluasi. Seperti itu. Untuk materi, kita cukup sampai di sini. Sekarang kita mau praktek. Jadi praktek database skill, lalu database, untuk e-jurnal, prodi psikologi, PGSD, dan PBI. Di sini, tadi yang sudah bisa kita akses adalah database skill dan prodi psikologi ya. Nah, untuk e-jurnal prodi PGSD dan PBI, di sini saya tuliskan sedang proses karena kita belum bisa akses. Jadi maksudnya belum bisa akses itu kita harus login. Sedangkan kan kita sudah bayar nih, sudah berlangganan. Jadi nanti kalaupun sudah selesai, linknya teman-teman bisa lihat update-nya di Instagramnya perpustakaan ya. Jadi untuk sementara ini kita coba praktek untuk database skill dulu. Oke, terima kasih. Untuk username password sebentar ya, saya share dulu. Untuk username dan password, teman-teman bisa lihat di kolom chat apakah sudah diterima semuanya. Sudah, Kak. Oke, sudah. Kita mulai ya. Kita mulai caranya tadi. Sebentar, saya share screen. Teman-teman bisa copy link. Bisa, Kak. Sudah. Bisa, sudah. Belum tampil ya, sebentar. Iya. Nah, ini sudah tampil seperti ini ya. Iya, Kak. Nah, oke, kita sudah dimasukkan passwordnya juga. Nih, nah, kalian bisa lanjut ke pencarian. Misalnya mau cari apa? Coba siapa ini? Dharma Widi. Prodi apa? PBI, Kak. Oh, PBI. Coba mau cari artikel apa nih, Dharma Widi? Interculture community in context Judith and Coba jangan panjang-panjang dulu. Nanti kita coba pencarian sederhana dulu, topiknya tentang apa. Misalnya ini ya.
interculture community. Nah, ini Bentar. community ya. Bentar. Sorry, M-nya kurang. Nah, ini intercultural community. Oh iya. Ya, Ya. ini sudah ada, ternyata ada 35 jurnalnya. Nah, di sini kita pilih nih, misalnya artikel yang mana, kita pilih satu. Nah, sini kita bisa lihat. Nah, ini untuk site yang tadi saya beritahu. Nah, ini. Terlihat nggak di desktop? Kelihatan Kak, sudah. Oke, terlihat. Nah, ini di sini. Jadi daftar pustaka yang kalian butuhkan nanti ada di sini. Nah, dan di sini ini ada model-modelnya. Tergantung dari permintaan. Apakah model ini apa style, atau Chicago, atau Harvard. Nah, ini maksudnya tipe-tipe penulisan daftar pustaka. Seperti itu ya teman-teman, mungkin sekalian informasi. Nah, kalian bisa copy paste. Nah, gitu, copy paste. Kalaupun misalnya kalian mau ekspor, itu juga bisa. Gitu. Di sini ada macam-macamnya. Itu untuk site. Lalu selanjutnya untuk send to. Nah, untuk send to ini kalian misalnya mau kirim nih ke teman-teman kalian, misalnya Darmadi mau kirim ke Rani Kurniati misalnya. Nah, itu tinggal kirim aja ke email. Seperti itu ya. Selanjutnya ini kalau download. Nah, ini download. Downloadnya itu hanya format PDF. Kalian mau baca dulu bisa, kalian mau langsung save juga bisa. Seperti itu. Lalu untuk print. Untuk print, fasilitas print yaitu kalau misalnya kalian mau ngeprint. Nah, ini kalian tinggal pilih mau print yang mana seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya cuman mau bagiin link aja, kalian juga bisa select seperti itu. Jadi banyak fasilitas yang diberikan oleh database Gale untuk mempermudah kalian dalam memenuhi tugas perkuliahan seperti itu, baik semester 1 sampai semester akhir. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini ada highlight. Highlight ini kalian harus misalnya yang mana nih yang penting menurut ini tadi. Nah, di blok dulu. Nah, di sini ada warnanya, terserah kalian mau warna apa. Hijau, mau ungu, sesuai FHIP ya, warna ungu. Itu terserah kalian. Intinya kalian bisa seolah-olah mempunyai fisiknya. Jadi di database Gale itu kalian bisa membaca artikel seolah-olah kalian mempunyai fisiknya. Gitu. Jadi kalian nggak usah bingung lagi, langsung aja gunakan database Gale ya untuk fasilitas. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini untuk database Gale. Nah, untuk pencarian yang menggunakan operator tadi. Nah, menggunakan operator tadi di advanced source. Nah, di sini ya, kalian bisa memasukkan. Di sini bisa dipilih and, or, atau not. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan dulu. Selanjutnya tadi kita mau coba yang ini. Ini ya teman-teman. Nah untuk linknya saya bagikan di kolom chat sebentar. Nah itu teman-teman.
Kalau teman-teman tidak berada di lingkungan UKMC, mohon maaf, mungkin belum bisa mengakses jurnal ini. Karena kita melanggannya terbatas untuk di lingkungan UKMC saja. Seperti itu ya. Lalu gimana caranya? Caranya ini sangat mudah. Di sini kan ada. Nah, di sini ketika kita buka ini, kita langsung muncul halaman ini, General Psikologi. Lalu di bawah kita scroll. Nah, di sini ada See All Volume and Issue. Kita klik. Nah, di sini muncul banyak sekali. Nah, teman-teman bisa download nih, mulai dari tahun terbaru saat ini yang current sampai back issue. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau untuk referensi nih, coba kalian download. Nah, ini tinggal diklik aja ini. Volumenya kita klik contohnya 2018. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian ini ada pilihannya abstrak, full text. Abstrak ini maksudnya hanya ringkasannya saja ya. Lalu full text itu maksudnya semua artikel. Di sini reference itu kita klik saja. Nah, reference itu daftar pustakanya aja. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kalau mau langsung download nih. Langsung download aja lah Kak. Nah, ini PDF. Kita langsung klik. Nah, di sini teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat semua artikel ini tadi yang abstraknya. Nah, ini judulnya. Nah, ini full text namanya ya. Kita lanjut. Sudah, jadi intinya teman-teman, syaratnya yang pertama itu berada di lingkungan UKMC. Kalau sudah di lingkungan UKMC, kalian tidak perlu khawatir. Jadi selagi dibuka e-jurnalnya dan muncul akses provided, kalian tidak usah pedulikan login register ini. Seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada yang tadi belum tampil ya? Sebentar. Saya share screen yang ini. Nah, yang ini, yang jurnal prodi PGSD yang tadi saya sampaikan bahwa jurnal PGSD ini belum ini. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum. Oke. Belum, Kak. Sepertinya harus share screen semuanya. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah. Oke, nah ini tadi jurnal PGSD yang sedang dalam proses ini. Itu linknya yang ini. Maaf, sebentar lagi. Nah, ini kita belum bisa akses teman-teman ya, karena belum diproses. Jadi kita sebetulnya bisa membuka, hanya tidak bisa mendownload. Gitu. Seperti itu, kalau yang ini. Lalu selanjutnya untuk yang PBI juga sama. Kita sudah berlangganan, tapi kita belum bisa mengakses. Seperti itu. Atau kita coba ya, current issue. Sepertinya ini malah sudah bisa ini. Oh, ternyata sudah bisa teman-teman. Tadi sebelum webinar ini mulai saya cek belum bisa. Nah, ini sudah ada yang bisa, berarti sudah
berjalan prosesnya. Nah, ini. Linknya saya kirim di kolom chat ya. Berarti untuk yang PBI ini sudah bisa diakses. Tapi kok nggak ada tulisan ini ya, UKMJ. Oke, nggak masalah teman-teman. Intinya yang penting sudah bisa diakses ya. Nah, untuk yang database GIL tadi kita kembali lagi. Kita lihat untuk topik finder. Nah, ini teman-teman. Kita coba cek yang tadi. Education. Atau teman-teman mau coba dengan kata kunci lain? Atau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan di kolom chat atau open mic. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Halo? Iya, Kak. Ya, gimana, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau sudah cukup jelas? Atau malah bingung? Bagaimana? Jelas, Kak, sudah. Sudah jelas. Iya. Yang lain bagaimana? Belum ada pertanyaan, Kak. Oh, belum ada. Kita materinya sudah selesai nih, teman-teman. Karena memang materinya ya hanya seputar itu saja. Sudah tidak ada materi lagi, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan, atau mau kasih saran, atau gimana, itu boleh dipersilahkan. Langsung aja teman-teman yang mau sharing, mau bertanya, boleh banget nih, mumpung ada pakarnya nih yang udah paham tentang materi kita hari ini. Boleh langsung ditanyakan ya teman-teman. Kak, mau nanya, Ya, boleh. itu Boleh berarti sebutkan nama. jurnal, nama saya Martina Noviandra dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Iya. Saya mau Gimana? nanya, berarti itu jurnalnya satu bahasa ya, Kak? Jurnal apa, Dek? Jurnal yang mana? Misalnya kita mau cari beberapa jurnal gitu. Itu mau cari yang di GIL ya? Yang di GIL itu memang berbahasa Inggris. Oh, Gitu. oke. Jadi kata kuncinya, misalnya, siapa tadi, Martina ya? Iya, Misalnya Martina nih mau cari tugas apa? Kamu prodi apa ya? PBI, Kak. Nah, PBI kan memang berbahasa Inggris ya. Misalnya topiknya tentang apa misalnya pembelajaran
media, misalnya pembelajaran media. Nah, itu tinggal dicari aja di database Gale itu kata kuncinya yang terkait seperti itu. Udah pernah belum, Martina? Belum sih, Kak. Oh, belum. Nanti dicoba ya. Nanti kalau Oke. misalnya ada yang bingung, boleh hubungi perpustakaan, boleh follow IG-nya, boleh WA, seperti itu ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan. Kita waktunya masih ada nih. Apakah ada lagi yang mau bertanya teman-teman atau mungkin memberikan sharing? Boleh sekali ya. Kami masih menunggu. Untuk database lainnya seperti ProQuest, itu teman-teman juga bisa akses nanti kalau misalnya mau, itu ProQuest juga kita bisa share gitu ya. Hanya memang untuk hari ini, itu jadwalnya memang hanya untuk FHIP. Tujuannya supaya lebih fokus saja seperti itu. Jadi teman-teman tidak tercampur dengan prodi lain seperti itu. Makanya kita kasih space, kita kasih ruang untuk teman-teman semua yang memang masih bingung cara mencari artikel di database Gale seperti itu. Nah, sekedar informasi, database Gale ini kita langgan secara konsorsium, teman-teman. Konsorsium itu maksudnya kita ada kerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Timur. Seperti itu. Jadi, kita sangat beruntung karena sudah berlangganan database dengan harga yang terjangkau. Jadi, makanya sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman semua itu tidak memanfaatkan. Seperti itu ya. Nah, pengalaman pada saat akreditasi yang terakhir itu prodi psikologi, kalau boleh saya sharing, itu mahasiswa nanti akan diwawancara oleh asesor, itu bagaimana cara mengakses jurnal online, baik itu database, baik itu jurnal prodi-prodi, seperti itu. Jadi, usahakan teman-teman semua, walaupun masih semester 1, itu silahkan dimanfaatkan sumber-sumber yang sudah disediakan oleh perpustakaan UKMJ. Seperti itu ya. Jadi, di sini kan ada macam-macam nih database Gale. Itu menyediakan ada artikel, majalah, surat kabar, e-book, seperti itu. Jadi, partisipasi aktif teman-teman semua itu juga mendukung perkembangan prodi. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, koleksi itu disediakan memang untuk kalian semua, bukan hanya untuk Bapak dan Ibu dosen saja, tapi juga untuk mahasiswa, seperti itu. Silakan bagi teman-teman atau ada Bapak Ibu dosen yang mengikuti bila men-sharingkan. Tadi sepertinya saya melihat Pak Agung ya. Enggak ada. Pak Agung, mungkin ada yang mau disampaikan? Bagaimana teman-teman? Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan? Teman-teman yang masih bingung, Ini diam semua, sudah jelas atau masih bingung ya? kayaknya mereka cepat paham nih, Mbak. Oh, kalau cepat paham kita bahagia sekali ya. Teman-teman gimana nih?
Halo Kak, Ya, ya gimana? perkenalkan nama saya Dharma Widite dari Mm-mm. program PBI. Ya. Mau ini Kak, yang apa tadi link yang apa tadi website yang banyak-banyak itu mau saya post Oh, biar apa aja oh, Kak? yang ini informasi Iya, lainnya tadi ya. iya. Sebentar. Yang, Ya, ini ya. iya, biar itu yang nggak bisa itu yang warna oranye itu kan Kak, yang Kakak tadi bilang. Yang orange ini bisa, tapi kalian apa yang ini, yang e-resource ini, kalian jadi anggota dulu. Oh, Jadi anggota. Jadi mm-mm. anggotanya mudah kok. Ketik aja atau sekalian mau itu dicoba ya. Kita kita coba dulu. Sebentar. Kita coba nggak apa-apa. Iya. Sebentar. E-resource. Nah, ini apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah Mbak. Nah, ini e-resource Perpusnas. Tadi ya sesuai linknya. Nah, di sini kalian bisa daftar. Nih, daftar anggota. Nih, daftarnya klik keanggotaan. Nah, ini. Kalian tinggal daftar di sini. Kalian isi saja, ya, isi semua dibaca dulu boleh, lalu nanti checklist, lanjutkan pendaftaran. Teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Nanti kalau misalnya bingung atau ada kendala, boleh ditanyakan ke perpus ya. Di sini saya tadi sudah ada kontaknya. Nah, ini kontak perpustakaan, ini WA, ini email, IG, dan Facebook. Seperti itu ya teman-teman. Gimana Dharma? Oke Kak. Oke, selamat mencoba ya, semoga berhasil. Iya. Ada lagi yang lainnya? Teman-teman yang lain boleh bertanya ya. Kita masih menunggu. Ini kebanyakan semester 1 semua ya? Iya kayaknya masih baru-baru semua Mbak. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, masih baru udah punya semangat ya untuk bagaimana cara menelusur informasi yang kredibilitasnya di apa namanya sudah tidak diragukan lagi. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin masih bingung? Ya, ini ada dua kemungkinan ya, teman-teman. Kecapean, ngantuk, habis Jam kuliah, rawan. atau memang sudah jelas. Seperti itu. Atau tadi saya terlalu cepat menyampaikannya.
Gimana teman-teman? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Misalnya Sarah nih, Kak tadi kecepatan nih ngomongnya, atau saya belum jelas yang ini, itu boleh. Boleh disampaikan di sini. Kira-kira teman-teman masih mau ada yang bertanya nggak ini? Kalau dari Martina nggak ada, Kak. Oke, yang lainnya gimana? Gak ada, Kak. Oke, nggak ada. Sudah cukup ya. Iya. Oke, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya untuk kesempatan ngobrol barengnya. Semoga semua dapat bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat, jaga kesehatan terus. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih, Kak, atas informasinya. Makasih, Kak. Ya. Baik, untuk teman-teman silakan mengisi presensi yang sudah dikirimkan di room chat ya dari Yulia Rasita University, boleh diisi. Karena yang tidak mengisi link presensi tidak akan mendapatkan sertifikat begitu teman-teman. Baiklah, materi kita pada siang hari ini sangat menarik ya teman-teman, dan sangat membantu kita tentunya dalam mengerjakan tugas karena kita kan sudah masuk dalam perkuliahan, pastinya kita tugasnya buat karya ilmiah ataupun karya tulis lainnya yang tentunya sangat membutuhkan banyak referensi dari artikel-artikel. Oke, baik. Karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka mari kita menutupnya pula dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang beragama lain dapat menyesuaikan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami sembah, terima kasih karena pada siang hari ini banyak sukacita yang kami rasakan atas berkat penyertaan-Mu hingga kami dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Ya Bapa, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai setiap langkah kami. Doa ini kami haturkan demi perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, teman-teman, sebelum kita keluar dari room, kita ada sesi dokumentasi dulu. Jadi kita diharapkan teman-teman untuk on kamera atau menghidupkan kameranya dulu. Silakan teman-teman. Oke, yang lain masih ditunggu untuk menghidupkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Selanjutnya kami nanti akan mengirim
sertifikat paling lama itu 1 minggu ke depan ya teman-teman. Info selanjutnya nanti bisa dilihat di WA Group. Semoga pelatihan ini bermanfaat untuk penulisan ilmiah, penulisan atau skripsi. Selain itu, hasil tulisan kita nantinya semakin berkualitas. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Dipersilahkan untuk meninggalkan room. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya.